adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Nah, tadi ada yang baca pengumuman nggak di awal ibadah? Baca nggak Tante? Harusnya baca dong. Baca ya. Kalau yang baca pasti tahu nih, minggu depan kita ada apa ya Tante? Acara spesial. Acara spesial karena kita mau merayakan Paskah. Nah, memang sih adik-adik kalau di kalender kita lihatnya hari Paskah itu hari ini, tanggal 4 April. Tapi kita mau merayakannya, bikin acara spesialnya minggu depan. Jadi pastikan jangan ada yang terlewat, oke? Nah, ngomong-ngomong Paskah nih Tante, Paskah itu hari apa ya Tante? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita mau mengingat Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit karena mengasihi kita semua. Bersyukur ya, karena Tuhan Yesus baik untuk kita. Yuk kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus sahabatku, engkau mati bagiku. Semuanya siapkan hatinya. Ayo yang masih duduk, yang masih mungkin malas-malas, yuk berdiri. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang terima kasih karena Tuhan Yesus sudah berikan hidupnya untuk kita semua. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita mau bilang Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik yang manis, semuanya ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati dan bangkit untuk kami. Kami bersyukur karena Tuhan punya kasih yang mau mengampuni. Tuhan, hari ini kami mau belajar supaya kami juga punya kasih yang mau mengampuni seperti Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, hari ini Tante, kita mau belajar seperti Yesus. Punya kasih untuk memaafkan dan mengampuni Tante. Iya ya. Yesus mau mati di kayu salib karena mengampuni kita ya. Betul,
padahal kita itu kan berdosa ya Tante ya. Bakal nongkrong, nggak nurut sama mama, Betul. kadang gangguin teman. Terus kalau kita tuh nggak nurut sama papa mama, kita gangguin teman, kita suka ngomong yang nggak baik, kita suka marah-marah, iri hati, banyak hal ya Tante ya. Tuhan Yesus ampuni loh. Tuhan Yesus ampuni. Karena Yesus kita ya. Betul. Yuk kita mau belajar punya kasih yang besar seperti Tuhan Yesus, yang mau memaafkan, yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Oke? Yuk kita nyanyi kasih Yesus itu indah-indah. Oh indah. Ayo semuanya, kita semangat ikutin gerakannya Kak Noni. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Siap semuanya lompat. Bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Siapa? Yesusku. Wah, seru ya Tante punya Yesus yang kasihnya indah sekali. Iya, nggak pernah berkurang biarpun kita sering kali. Betul. Tapi tetap dikasih kesempatan untuk jadi lebih baik. Iya. Nah, ada lagu nih Tante yang kita mau belajar untuk memaafkan Tante. Kayak yang ada di Alkitab itu Tante. Yang mana? Yang guru berapa kali ya Kak saya harus mengampuni kalau saudara saya itu salah sama saya? 5 kali. Masuk 5 Tante? Kurang. Udah banyak lah 5 kali tuh. Ya, coba. Bikin marah 5 kali. Kalau tuh. pagi-pagi kakinya keinjek 1 kali. Terus pas makan kesenggol Tante, nublek. Oh nublek, tumpah Tante. Nah, 2 kali. Terus main. Kedorong Tante. Nyungsep. Jatuh 3 kali. Lalu. Terus apa ya Tante lagi ya? Pas belajar Terus pensilnya dipinjem lalu hilang. loh 4 kali. Mainnya gak sengaja Patah, rusak. 5 kali. Lah Oh. habis Tante. Terus kalau besoknya kesenggol lagi gimana? Gak temenan lah yo. Iya, kayaknya 5 kali itu kurang ya adik-adik ya. Gak punya teman kalau 5 kali ternyata. Kalau kita mengampuninya cuma 5 kali itu nanti main sama kita ya. nggak ada yang mau main sama kita karena kita cuma bisa memaafkan 5 kali saja. Tapi Tante, Alkitab ajarkan untuk kita mengampuni atau memaafkan itu Apa sih? bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, 10. Jari kita 10. Jadi tapi 70 kali 7 kali. berapa deh dia? Segenap hatimu. Enggak ada bosannya maafin. Betul, bukan terus dihitung 70 dikali-kali. Enggak, tapi itu berarti kita harus memaafkan dengan berkali-kali. Enggak boleh
bosen nggak boleh capek. Mas. Kayak Tuhan sama kita gitu ya. Betul, kayak Tuhan Yesus sama kita gitu. Nggak capek-capek memaafkan, nggak capek-capek mengampuni. Yuk kita belajar lagunya ya. Yuk Tante. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan cuma 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan cuma 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Wah, gampang kan Tante? Iya. Gampang. Kasih itu memaafkan, kasih itu nggak pernah dendam, ya. Terus nggak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, nggak hanya 3 kali, nggak juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Dengan segenap hatimu. Nah, kita ulangin ya. Ayo berdiri semuanya. Ikutin Kak Noni, pasti bisa semuanya ya. Oke, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu. Nah, kita mau belajar mengampuni terus ya Tante ya. Memaafkan terus. Nah, yuk sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar jadi anak yang punya hati, punya kasih, yang mau memaafkan, yang mau mengampuni, seperti kasih Yesus yang selalu mau mengampuni dan memaafkan kita. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus ajarkan kita kasih Tuhan, ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas.
mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Lebih sungguh-sungguh lagi ya, kita bilang, Yesus ajarkan saya kasih-Mu. Saya mau belajar mengampuni dan memaafkan. Ya, kita bilang, ajarilah kami Tuhan kasih-Mu yang kudus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan punya kasih yang selalu memaafkan dan mengampuni kami. Yesus, sekarang kami mau belajar dari firman-Mu, supaya kami juga punya hati yang bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, adik-adiknya Kak Hosi ini tambah pintar-pintar, tambah cakep-cakep. Nah, adik-adik, Hosi mau tanya nih, gimana kabarnya kalian? Semuanya sehat-sehat kan? Semua tetap bersuka cita? Amin, puji Tuhan. Adik-adik, sudah lama Kak Hosi nggak ketemu sama kalian. Rasanya kangen gitu ya, pengen ketemu, tapi sebentar, kita harus bersabar dulu ya sekarang. Semoga kita cepat bisa bertemu. Nah, karena sekarang ini vaksin memang juga sudah ada, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, harus tetap jaga jarak. Kalau memang masih belum boleh keluar rumah, belum boleh bepergian, ya udah stay at home dulu ya. Oke, adik-adik, aku sih mau tanya nih, hari ini ada yang tahu nggak kita sedang merayakan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Hari ini kita merayakan Paskah. Wah, apa itu ya Paskah? Ada yang tahu apa itu Paskah? Ya, betul sekali. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian kan sudah tahu ya kalau hari ini kita merayakan Paskah. Nah, sebelumnya Paskah itu ada kejadian apa? Ada peristiwa apa yang bikin kita itu bisa merayakan Paskah? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Jadi, Osi kasih tahu ya buat yang belum tahu, hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa? Betul, Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus disalib. Kenapa kok Tuhan Yesus itu disalib? Ada yang tahu? Betul, untuk mengampuni dosa-dosa kita.
Betul sekali, pintar-pintar nih adik-adiknya Kak Osi ya. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal mengampuni, hari ini Kak Osi mau ajak kita sama-sama untuk belajar. Belajar tentang apa Kak Osi? Belajar tentang mengampuni. Sekali lagi, katakan sama-sama apa? Mengampuni. Betul sekali, mengampuni. Kenapa sih Kak Osi kalau kita tuh harus mengampuni? Nah, sekarang Kak Osi mau jelaskan dari arti katanya dulu. Mengampuni itu apa sih Kak Osi? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa itu mengampuni? Betul. Betul. Jadi, mengampuni adalah tindakan memaafkan atau memberi ampun atas kesalahan orang lain. Memaafkan atau memberi ampun atas kesalahan orang lain dan tidak mengingat lagi kesalahannya. Ya. Sekali lagi, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah tindakan memaafkan, memberi ampun terhadap seseorang dan tidak lagi mengingat kesalahannya. Nah, kira-kira ada yang punya cerita nggak tentang mengampuni ini? Pasti semuanya punya cerita tentang mengampuni ini kan? Nah, adik-adik, Kak Osi mau ceritanya sebenarnya panjang, tapi karena waktunya kita juga terbatas, Kak Osi kasih tugas kalian untuk nanti baca ya di dalam Matius 26 sampai Matius 28. Nah, di situ menceritakan tentang mulai penangkapannya Tuhan Yesus sampai kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai Hari Paskah saat ini ya. Nah, Osi biasanya kalau Paskah itu ada telur-telur. Iya, betul sekali, itu Paskah ya. Nah, Osi mau ceritanya mulai dari awal dulu ya. Mulai hari perjamuan malam terakhir. Apa sih perjamuan malam terakhir itu? Nah, jadi sebelum Yesus disalibkan, jadi malamnya itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Nah, perjamuannya seperti apa Kak Osi? Perjamuannya waktu itu mereka bersama-sama makan roti dan anggur. Nah, di dalam perjamuan malam terakhir itu nanti kalian bisa baca ya di dalam Matius 26 itu roti yang mereka makan sebagai perjamuan malam terakhir itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur yang mereka minum itu melambangkan darahnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu juga mengatakan, makanlah roti dan anggur ini sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Jadi untuk adik-adik yang sudah dibaptis, kita akan diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus ya, yang biasanya dilakukan di gereja. Nah, perjamuan itu sebagai tanda atau peringatan kepada kita untuk kita mengenang tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu Dia. Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus mau berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Nah, murid-muridnya ini disuruh berjaga-jaga sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Ada yang tahu nggak waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang dilakukan murid-muridnya Tuhan Yesus? Ya, mereka tidur. Mereka nggak berjaga-jaga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Kemudian setelah Yesus berdoa, datanglah segerombolan orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, salah satu di antara rombongan itu terdapat muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak siapa nama murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Betul sekali, namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, kemudian Yesus ditangkap dan keesokan harinya Yesus dihadapkan di hadapan mahkamah agama, di depan Pontius Pilatus untuk apa? Dihakimi. Padahal Tuhan Yesus tuh nggak salah apa-apa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dia nggak pernah berbuat dosa, tapi dia mau untuk menerima hukuman dosa itu. Saat itu Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dicambuk. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, kira-kira mau nggak? Kita nggak salah, kita disalahkan, kita ditangkap, kita dicambuk, bahkan dipakai mahkota duri. Itu adalah suatu bentuk kasih setia Tuhan kepada kita. Kenapa sih Tuhan Yesus kok mau disiksa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus gak hanya itu, dia harus memikul salib sampai ke Bukit Golgota atau yang disebut Bukit Tengkorak. Di sana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus menerima hukuman itu karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus melakukan itu sebagai penggenapan nubuatan para nabi pada zamannya Nabi Yesaya. Nah, Tuhan Yesus mau melakukan itu agar kita yang berdosa ini diampuni, agar kita yang punya banyak salah ini, kesalahan kita sudah dibayar seluruhnya sama Tuhan Yesus dengan kematiannya 2000 tahun lalu di kayu salib. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau mati menebus dosa-dosa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikannya Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa kita bisa melakukan kebaikan yang membuat Tuhan itu senang. Kita bisa melayani Tuhan dengan talenta kita. Kita harus tetap setia sama Tuhan sampai akhirnya nanti. Kalau kita akan bertemu juga sama Tuhan. Nah, kemudian setelah Yesus disalibkan dan dia mati, yang kita peringati dengan hari Jumat Agung, hari Jumat kemarin, Jumat Agung ya, karena di situ adalah hari di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita sebagai bentuk pengampunan untuk kita yang umat yang berdosa. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Jadi waktu itu pagi-pagi benar Maria, ibu Yesus dan beberapa perempuan lainnya datang ke kubur Yesus. Tapi mereka menampai apa? Ada malaikat Tuhan dan batu yang menutup makamnya Tuhan Yesus, kuburnya Tuhan Yesus sudah terguling dan Yesus tidak ada di dalam sana. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Pada hari Jumat Agung Tuhan Yesus memang mati, tapi pada hari yang ketiga dia hidup. Dia bangkit dan pada hari yang ke-40
Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita anak-anaknya, dan pada hari yang ke-50 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus sebagai gantinya Tuhan Yesus untuk menolong kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Osi tanya, di sini siapa yang sudah berhasil mengampuni? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, pintar-pintar ya adik-adik ya. Di sini Kak Osi juga masih belajar. Kak Osi belajar untuk mengampuni teman-temannya Kak Osi yang berbuat salah ke Kak Osi, yang jahatin Kak Osi. Kak Osi juga masih sama-sama belajar, sama seperti adik-adik. Kadang-kadang juga masih gagal, tapi kita mau belajar. Kita mau minta tolong sama Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, ya. Jadi sakit hati itu boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan. Kita harus mengampuni. Kak, tapi dia jahatin aku terus. Iya, nggak apa-apa. Kita minta tolong, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan untuk bisa mengampuni temanku. Aku mau mengasihi dia sama seperti Tuhan sudah mengasihi aku. Ya, oke? Pintar-pintar pasti adik-adiknya Kak Osi. Nah, sebelum Kak Osi mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Kak Osi mau ajak adik-adik untuk sama-sama buka Alkitabnya. Kita sama-sama buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Yuk, dibaca sama-sama. Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Matius 18. Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Matius Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Baru. Oke. Sudah ketemu Matius 18 ayat 21 sampai 22. Oke. Kita baca sama-sama ya, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepada kamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Apa cuma 1 kali aja kita mengampuni teman kita? Tidak ya. Tuhan Yesus bilang kita harus mengampuni saudara kita sampai 70 kali 7 kali. Masih kali berapa nggak tahu. Ya. Jadi kita harus senantiasa menjadi anak-anak yang murah maaf, yang mudah memaafkan, yang mudah mengampuni. Susah Kak Osi? Iya, susah. Tapi kita mau terus berusaha. Kita berdoa semoga Tuhan Yesus memampukan kita. Oke? Itu ya, tadi tugasnya ya. Kalian baca Matius 26 sampai Matius 28. Di situ kita bisa lihat cerita mulai dari rencana penangkapan Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Oke? Sekarang kita mau berdoa dulu mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami boleh merasakan kasih dan setiamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami merayakan Paskah. Kami memperingati tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau telah membayar lunas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk disebut anak-anak Allah. Ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk kami mengampuni teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang memiliki kesalahan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk memaafkan, ajar kami untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa meneladani Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang selalu Tuhan mau mengandalkan Engkau dan mau mengampuni ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang memprotek kehidupan kami Tuhan, dan yang melindungi dan menjaga kami Tuhan dari segala macam virus, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, gangguan kuasa jahat. Dan kami mau menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Dah.